널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고. Tema kali ini tentang cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatur, kenapa kamu di situ, nak? Ayo kita ke rumah, nak. Papa, Fatur mau cari angin aja, Pak. Ayo ke sini, Pak. Duduk sama Fatur, Papa. Ada yang Fatur mau tanya sama Bapak. Kamu mau tanya apa, nak? Tentang apa yang kamu mau tanya sama Bapak? Tanya aja, nak. Ke sini dong, Papa. Nanti ada yang Fatur mau tanya. Duduk sini, Pak. Ayo ke sini. Kamu mau tanya apa, nak, sama Bapak? Ayo tanyakan, nak. Yang Fatur mau tanya Bapak, bagaimana Bapak kisah cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang Fatur pengen tanya sama Bapak. Oh, kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung banyak pelajaran yang bisa dijadikan teladan untuk umat beragama, nak. Selain perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam, juga perlu meneladani kisah hidupnya yang penuh cobaan, namun tetap dijalani beliau dengan sabar, nak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Sayangnya ayah beliau Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan sang ibu, nak. Jadi dia telah menjadi yatim bahkan sebelum dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan bertepatan dengan hari Senin, tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Sesuai adat setempat, Nabi Muhammad dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui dan dibesarkan bersama anak-anak Halimah, nak. Terus Bapak, Fatur mau dengar ceritanya, Bapak. Nah, kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi yatim piatu ketika masih berusia 6 tahun. Ketika berusia 6 tahun, Muhammad kecil diajak ibundanya untuk mengunjungi makam sang ayah. Sayangnya dalam perjalanan pulang, sang ibu meninggal dunia hingga Nabi Muhammad resmi menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Setelah itu, Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib hingga 2 tahun kemudian sang kakek juga meninggal. Maka Nabi Muhammad yang baru berusia 8 tahun tersebut ikut pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib bukanlah orang kaya, sehingga untuk membantu pamannya, Muhammad cilik ikut mengembala hewan ternak. Dan ketika sudah cukup dewasa, dia ikut berdagang bersama pamannya dengan mengambil barang dagangan dari seorang janda kaya bernama Siti Khadijah. Lalu terus Bapak, Nabi Muhammad ketemu dengan Siti Khadijah, selanjutnya ceritanya gimana? Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah
kagum atas kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang yang membuat bisnis perniagaannya makin sukses. Khadijah pun melamar Nabi Muhammad untuk menjadi suami. Perbedaan usia dan status sosial tidak menghentikan langkah dua insan yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu dalam ikatan pernikahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah pada usia 25 tahun sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ketika sedang berkalwat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan memberinya wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Hari itu bertepatan dengan tanggal 17 bulan Ramadan yang kini diperingati sebagai malam nuzul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad berjuang menyebarkan agama Islam. Berbagai tantangan dan cobaan ia hadapi dengan tegar demi menyebarkan tauhid. Khadijah setia mendampingi beliau dan menjadi orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kisahnya nak. Semoga nak bisa paham ya kisah tentang Nabi Muhammad atau cerita Nabi Muhammad ya nak. Terima kasih ya Bapak atas penyampaian yang Bapak cerita tentang kisah Nabi Muhammad. Insya Allah Fatur paham ya Bapak. Oke. Nah, kalau begitu ayo nak kita pulang aja ya. Oke Papa, ayo kita pulang Papa. Nah teman-teman yang di rumah sudah nonton video ini, pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW ialah beliau sejak kecil telah mengalami berbagai cobaan dan kepahitan hidup, menjadi yatim di usia yang masih sangat belia, lalu bekerja keras untuk membantu mencari nafkah di keluarga pamannya. Mari teman-teman kita untuk menjadi orang yang sabar dan tetap tegar dalam menghadapi segala cobaan dalam hidup dengan meneladani sikap Nabi Muhammad SAW ya teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara teman-teman gampang saja seperti biasa ya teman-teman. Oke, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.